Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari Stance Palapa dari tadi. Ini mau membahas sirkah dan salam akadnya ya guys. Dia dari mata kuliah sistem syariah. Agak enak badan guys. Jadi sirkah itu apa sih? Jadi sirkah itu menggabungkan dua bagian atau lebih menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga tidak dapat dibedakan kembali satu bagian dengan bagian yang lain menurut An-Nabhani. Sedangkan secara istilah sirkah adalah suatu akad kerjasama atau perkongsian atau kerjasama ya kan guys, antara dua belah pihak atau lebih yang bertujuan untuk melaksanakan suatu usaha. Jadi secara singkatnya bikin usaha bareng gitu ya. Bikin usaha bareng atau kayak kongsi dagang gitu ya teman-teman. Itu modal sirkah itu berasal dari kontribusi seluruh pihak yang terlibat. Jadi modal sirkah itu kayak kita buat usaha sama temen, nah itu bagi dua, apa kita yang punya modal, dia punya skill, punya tempat, bisa. Jadi nggak selalu dibagi dua rata guys, tergantung kesepakatan. Macam-macam sirkah itu yang pertama ada sirkah amla. Sirkah amla ini adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk kepemilikan suatu barang yang berasal dari kegiatan tertentu. Berarti ini kayak sejenis warisan gitu. Terus ya kayak warisan sih guys. Terus yang kedua tuh ada sirkah ukut. Sirkah ukut adalah kerjasama antara dua orang atau lebih berasosiasi terhadap modal dan keuntungan, dibagi beberapa macam. Jadi sirkah ukut ini banyak macamnya ya guys. Dasar hukum sirkah ini ada dari hadis yang mubah ya guys. Hadisnya mubah menurut dari Nabi Muhammad SAW merupakan pengakuan beliau mengenai sirkah ketika beliau diutus menjadi seorang nabi di manusia pada masa itu sudah melakukan kegiatan muamalah, yaitu dengan cara sirkah, dan Nabi Muhammad SAW memperbolehkan hal tersebut. Jadi boleh. Syarat dan rukun sirkah itu ada 3, masing-masing ada 3 ya, syarat dan rukunnya. Satu tuh syarat hafal sirkah, yaitu kalimat akad, artinya izin lah, izin kalau kita bikin usaha itu kayak izin usaha. Yang kedua syarat untuk menjadi kelompok sirkah itu ada beberapa, berakal, balik, sama dia bebas. Bebas itu artinya bukan budak apa gimana. Terus syarat dari modal sirkah itu, modal sirkah dapat dibentuk uang, logam mulia, atau barang yang dapat diukur atau timbang. Oh ya gitu tadi guys. Jadi kayak modal sirkah itu nggak tentu teman-teman. Di modal sirkah itu kayak kamu temen gitu kan, mau bikin usaha nasi goreng contohnya. Nah dia punya tempat, terus punya wajan, punya gerobak. Nah kamu nih tinggal nambahin uang gitu, terus bikin kerjasama kayak ya
gitu guys. Yang satu punya ini, satu punya ini, nggak harus selalu uang semuanya, jadi saling melengkapi aja sih. Terus rukun syirkah itu ada 3 juga, masing-masing pihak yang akan mengucap akad. Syarat orang untuk melakukan akad syirkah adalah harus memiliki kecakapan dan dapat mengelola harta. Jadi kalau orangnya yang udah pemain kayak di online gitu, kayak pinjol, mending jangan deh. Dihindarin aja ya teman-teman. Kok bisa dikasih tahu deh. Objek akad meliputi pekerjaan atau modal. Syarat dari pekerjaan atau modal boleh dijalankan dalam syirkan wajib halal. Oh, jadi kayak modalnya harus halal ya. Jangan jadi dari duit judol gitu. Nggak boleh itu guys. Untuk bikin usaha tidak bagus kok. Duit panas. Syarat sah dari akad syirkah adalah harus tasharuf. Ini artinya mencangkup aktivitas yang berupa pengelolaan dan kepemilikan. Contoh syirkah dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak sih teman-teman. Cuman ini contohnya aja, kayak kita sama teman kita buat kesepakatan bikin usaha masing-masing, modalnya 50%, 50%. Nah itu kan jadi si fulan ini satu dapat punya saham 50% di sini, terus yang satunya juga sama gitu. Jadi terus juga bisa dia yang satunya modal uang, mikir ya yang satunya sugih lah tapi dongo ya kan. Kadang banyak kayak gitu cuy. Ya, kita manfaatin lah ya. Kita punya pemikiran, terus punya yang bisa skill lah ya, punya skill. Jadi nggak harus serta-merta harta kamu 50.000, 50.000, 100 ya kita bikin usaha ini, ya nggak gitu juga. Kadang ada yang lu punya toko kan nggak dipakai, terus gue punya peralatan ini ya kita bikin bareng, nah itu juga boleh itu guys. Ya, kalau dalam bisnis itu memperkecil modal kalau bisa, pakai yang ada dulu baru nanti beli yang baru gitu teman-teman ya. Saya akan membahas yaitu akad salam dan contoh produknya yang ada di sekitar. Apa sih itu salam, akad salam ya? Itu akad salam adalah istilah pada jual beli barang walaupun barangnya belum diterima oleh pembeli. Penyedia barang sudah menyanggupi pemberiannya. Perbedaan akad salam dan istighana, yaitu akad istighana adalah akad jual beli yang dalam prosesnya memerlukan pembuatan barang terlebih dahulu untuk memenuhi pesanan pembeli. Sementara akad salam adalah istilah transaksi yang tidak membutuhkan proses produksi barang dulu sebelum diserahkan. Contohnya akad salam ini yaitu Anda sebagai pembeli memesan 150 souvenir dompet untuk dikirim dalam 3 hari. Hal ini memenuhi definisi akad salam, yaitu akad jual beli walaupun dalam transaksi jual beli itu belum tampak wujudnya, masih samar-samar. Namun sebagai pembeli dan Anda dapat mendapatkannya di kemudian hari, yaitu dalam jangka 3 hari itu guys. Jadi kayak PO
PO tapi yang pasti gitu. PO dia pasti datang sih, biasanya gitu. Nah ini dia punya dasar hukum teman-teman. Dasar hukumnya digunakan akad salam yaitu fatwa dari Dewan Syariah Nasional DSN atau MUI mengenai jual beli salam. Fatwa tersebut menerangkan diantaranya ketentuan mengenai barang, pembayaran, penyerahan barang jika terjadi keselisihan dan pembatalan kontrak. Jadi nggak bisa kita PO nih terus langsung di cancel, duit udah masuk dia kita balikin, ya nggak bisa itu guys. Terus kesepakatan. Terus jenis akadnya itu terdapat 2 jenis akad salam, yaitu akad salam dan akad salam paralel. Jenis akad salam yang biasa ini, akad salam yang pertama dijelaskan melalui skema akad salam tipe, yaitu 1. Kedua belah pihak dalam akad jual beli meraih kesepakatan. Pembeli melakukan pembayaran terhadap penjual memberikan barang ke pembeli selama memenuhi persyaratan. Yaitu kedua, akad salam paralel. Jenis akad syariah salam yang kedua ini berbentuk paralel. Apa sih itu akad salam paralel? Jadi akad salam paralel ini merujuk pada transaksi dengan 3 belah pihak. Pertama adalah penjual, kedua pembeli, dan ketiga itu penjual dengan pemasok. Jadi kayak pertama itu dari konveksi, di kain ya guys, itu di konveksi, terus ke toko, baru ke pembeli. Jadi ada 3 belah pihak itu teman-teman. Jadi satu pemilik, contohnya ini satu pemilik akun dan bank meraih kesempatan terkait pemesanan barang melalui negosiasi. Skemanya contoh skema ini guys, bank akan memesan barang ke penjual dan membayar di muka. Yang ketiga, penjual mengirim lampiran kepada bank. Yang keempat, penjual mengirim barang kepada pemilik akun atau pembeli. Yang kelima, pemilik akun atau pembeli membayar ke bank. Jadi bank ini bisa mengambil untung berapapun sih guys, karena kan dia udah jadi penjual, bukan dari pusatnya. Kalau dari pusatnya lebih murah. Rukun akad salam rukunnya ada 4 ya teman-teman, yaitu 1, pihak terlibat. Yang kedua, ijab kabul. Yang ketiga, uang panjar. Yang keempat, muslamfih. Pihak yang terlibat ada 4 itu tadi ya teman-teman. Rukun akad salam. Syarat-syarat akad salam nih ada beberapa, yaitu 1, melaksanakan pembayaran saat perjanjian jual beli. Yang kedua, penjual memiliki hutang berbentuk barang yang telah dibayar oleh pembeli. Yang ketiga, barang akan diberikan dalam tenggat waktu sesuai perjanjian. Yang keempat, keterangan jelas mengenai barang, ukuran, jumlah, sama wujud untuk menghindari perselisihan paham gitu. Yang kelima, terakhir, menyebutkan alamat di mana barang akan diterima, kayak COD-an gitu guys. Kira-kira segitu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.